gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Gimana rasanya kalau kalian bisa terhubung dengan masa depan hingga kalian bisa mengetahui apa yang akan terjadi? Sayangnya, keajaiban ini dimanfaatkan oleh psikopat sadis untuk melancarkan aksi kejinya. Gimana serunya film ini? Yuk simak sampai selesai. Adegan dimulai dengan seorang perempuan membawa koper yang berjalan kaki, kemudian naik sebuah mobil. Perempuan tersebut bernama Sohyun, dan percakapan mulai terjadi. Supir yang membawa mobil adalah paman Park Jung Ho, yang bekerja sebagai petani stroberi. Ia lalu meminjamkan ponselnya kepada Sohyun karena ponsel Sohyun ini ternyata ketinggalan di kereta. Tapi percuma, tak ada yang merespon sambungan telepon itu. Kini Sohyun masuk ke dalam rumahnya yang entah berapa lama tidak dihuni dan tidak ada siapapun. Dan Sohyun lalu mencari sebuah telepon yang barangkali bisa digunakannya. Ternyata telepon tersebut masih berfungsi, dan ketika sambungan suara tersebut direspon, rupanya orang yang menemukan ponsel milik Sohyun ini meminta imbalan. Telepon kemudian dimatikan. Mencoba menelpon lagi, tapi nomor tersebut ternyata sudah tidak aktif. Saat mencari cara ponsel yang hilang melalui internet, telepon tiba-tiba berbunyi, yang segera Sohyun angkat. Orang yang ditelepon tersebut curhat jika ibunya gila dan menyadari jika salah sambung. Telepon lalu ditutup. Sohyun lalu mengunjungi ibunya yang ada di rumah sakit. Mereka ada kendala biaya pengobatan ibunya dan sedang berupaya untuk mengurus asuransi. Sedangkan ayah Sohyun ini sudah meninggal dunia. Sohyun kesal ke ibunya karena menurutnya ibunya ini penyebab ayahnya meninggal dunia. Sohyun lalu pergi. Tapi sebelum itu, Sohyun mempertanyakan ibunya yang masih sempat-sempatnya mengecat kuku di tengah keadaannya yang tidak sehat. Setelah itu, Sohyun mengunjungi makam ayahnya dan segera pulang. Telepon kembali berdering, yang membuatnya segera mengangkatnya. Dan rupanya orang yang tadi salah sambung tersebut mengatakan jika ibunya mencoba membunuhnya. Ia mengira jika Sohyun ini adalah temannya yang bernama Sun Hye. Ia meminta untuk datang ke alamatnya yang segera diberitahukan. Dan Sohyun segera bilang jika salah sambung. Sohyun kemudian melihat surat yang rupanya alamatnya sama dengan alamat yang baru saja disebut oleh penelpon tadi. Yang mana itu adalah alamat rumah yang dihuninya saat ini. Tak menghiraukan hal tersebut, Sohyun kemudian tidur. Tapi ia mendengar suara yang membuatnya terbangun, mencari ke berbagai sudut ruangan untuk menuntaskan rasa penasarannya. Dan ternyata tidak ada apa-apa. Ia lalu menyadari jika ada tembok yang kopong. Ia kemudian mencoba memakunya, tetapi paku terjatuh. Tanpa berpikir panjang, ia merusak dinding tersebut hingga tertuju pada ruangan di bawah tanah. Ruang rahasia di bawah tanah dan gelap itu kemudian dilaluinya. Tidak ada siapapun di sana kecuali kursi yang diduduki boneka. Tapi anehnya, Sohyun mendengar sebuah suara. Jelas, ia masih mencari barang lain yang ada di sana. Ia menemukan bola, sebuah jimat beserta buku diari. Ia lalu membuka dan membaca buku tersebut, dan sebuah foto kemudian terlepas, dan Sohyun coba tanyakan ke warga sekitar. Menurut paman Park, foto tersebut adalah seorang wanita bernama Yong Suk yang memiliki ibu seorang dukun. Tapi paman Park enggan membahasnya lebih lanjut dan pergi. 야, 90년 되면 기억도 잘 안 나지. Di foto tersebut tertera juga tanggal yang menunjukkan 26 November 1999. Dan setting waktu saat itu adalah tahun 2019, di mana jaraknya 20 tahunan. Karena tidak mendapat jawaban, Sohyun mencoba mencari tahu rasa penasarannya. Dalam perjalanan pulangnya ke rumah, ia melewati sebuah toko yang bernama Toko Sun Hye. Yang mana Sun Hye adalah nama teman dari orang yang menelponnya tadi.
Dan lagi-lagi saat di rumah, telepon kembali berdering yang membuat Sohyun segera mengangkatnya. Penelpon tersebut berteriak histeris dan bilang jika dia akan dibakar oleh ibunya. Ia menangis dan berteriak yang membuat Sohyun sangat khawatir. Di sisi lain, si ibu penelpon memang ingin membakar anaknya tersebut dan si anak mencoba melawan api yang dibawa. Si ibu terjatuh dan dari ruangan yang tadi coba Sohyun masuki, tiba-tiba ikut terbakar. Asap keluar dari sana. Esoknya, si penelpon marah karena Sunhee ini tidak membantunya. Tapi si penelpon ini sadar jika yang ditelepon ini bukanlah temannya yang bernama Sunhee. Begitupun Sohyun, ia menyadari jika telepon tersebut rupanya terhubung ke waktu yang berbeda. Awalnya penelpon yang bernama Yongsuk ini mengira Sohyun ini memata-matainya. Tapi Sohyun bilang jika mereka tinggal di rumah yang sama, namun dengan waktu yang berbeda. Mereka hidup beriringan. Merasa tak percaya dengan ucapan Sohyun, di mana akan ada kecelakaan pesawat di malam waktu Yongsuk nanti. Makan malam pun tiba. Yongsuk ini yang hidup di tahun 1990-an lalu makan bersama ibunya. Mereka hanya hidup berdua dan si ibu ini terlihat menindih Yongsuk sangat keras. Dan di sini diketahui jika Yongsuk ini pernah masuk rumah sakit jiwa dan ibunya akan mengancam memasukkannya ke rumah sakit jiwa lagi jika ia tidak makan. Sifat gila Yongsuk ini kumat dan si ibu mencoba menenangkannya. Dan saat itulah berita tentang kecelakaan pesawat tersiar di televisi. Setelah itu Yongsuk kembali menelpon Sohyun dan mengatakan bagaimana Sohyun bisa mengetahui tentang kecelakaan pesawat yang terjadi. Sohyun lalu membaca buku harian Yongsuk. Ia mengetahui idolanya Yongsuk dari sana. Sohyun lalu menyetel YouTube dan memperdengarkan ke Yongsuk. Setelah itu, Sohyun mengatakan kehidupan masa depan yang canggih, tapi Yongsuk tidak percaya akan hal tersebut. Hingga akhirnya Yongsuk bertanya, bagaimana tentang dirinya di masa depan. Namun, ketika ingin mencari tahu lebih lanjut, Yongsuk kini mengurungkan niatnya. Yongsuk bilang jika menurut ibunya, ia mempunyai nasib yang sangat buruk, dan ibunya itu bukanlah ibu kandungnya. Ibu kandung Yongsuk sudah lama meninggal dunia. Punya kesedihan serupa, Sohyun lalu bercerita jika ayahnya juga meninggal saat ia kecil karena rumah kebakaran. Dan hal tersebut disebabkan karena ibunya lupa mematikan kompor. Namun tak lama ibu Yongsuk ini datang sehingga teleponnya ditutup. Di masa Yongsuk, ibunya yang berprofesi sebagai dukun tersebut menempel berbagai jimat di rumah. Dan tepat pada hari itu juga, rupanya ada orang yang ingin membeli rumah tersebut, yaitu seorang ibu, ayah, dan anak. Melihat-lihat rumah itu, Yongsuk keluar dari kamarnya. Anak kecil tersebut ketakutan, dan rupanya itu adalah Sohyun saat kecil. Mereka adalah keluarga Sohyun yang saat itu ingin membeli rumah tersebut. Tentu saja, mengetahui nama si anak, Yongsuk lalu mendekat. Setelah itu, Yongsuk menelpon Sohyun yang sedang tertidur. Yongsuk memperdengarkan suara ayah Sohyun melalui telepon tersebut. 알았어, 가자. Yang membuatnya bersedih sekaligus bahagia. Yongsuk kemudian punya ide, di mana ia mungkin bisa menghidupkan kembali ayahnya Sohyun, yang membuat Sohyun berpikir sejenak. Saat hari kebakaran rumah lama Sohyun, Yongsuk ini kabur. Diam-diam ia sudah mendapatkan alamat Sohyun, di mana pada saat itu Sohyun ini sedang bermain sambil menonton televisi, sedangkan ibunya sedang mengecat kuku. Kompor masih menyala saat itu, dan tak lama ibu Sohyun ingin pergi meninggalkan Sohyun dan juga ayahnya yang sedang tertidur. Yongsuk melihat hal tersebut, dan kini kompor yang menyala kemudian dimatikan. Sohyun lalu mendapat telepon dari seseorang dan tiba-tiba bekas luka akhirnya menghilang. Saat itu juga ruangan kamarnya berubah dengan cepat.
Kemudian Sohyun keluar ruangannya dan ia mendapati rumahnya sangat terawat. Di kebun belakang, ia melihat ibunya menyiram tanaman dan juga ayahnya masih hidup. Dan segera Sohyun memeluknya erat dengan tangisan bahagia. Ayah ibunya Sohyun seolah tidak tahu apa yang terjadi dan merasa aneh dengan tingkah laku Sohyun. Setelah itu, Sohyun sangat berterima kasih dengan Yongsuk. Sohyun ini masih tidak percaya dengan kehadiran ayahnya yang nyata di depan mata. Kemudian, Sohyun dan Yongsuk jadi semakin dekat. Sohyun sering menyetel video idola Yongsuk, dan Yongsuk segera merekamnya di kaset. Yongsuk sering mengirim makanan untuk Sohyun, namun makanan tersebut menjadi basi. Dan setelah itu, saat Sohyun sedang sibuk dengan keluarganya, Yongsuk ini menelpon kembali, yang membuat Sohyun mematikan telepon dan akan menghubungi Yongsuk nanti. Sohyun sangat senang dengan kehidupannya yang sekarang. Saat pulang ke rumah, Sohyun segera mengangkat teleponnya, dan Yongsuk ini tertawa. Tapi tertawanya ini berbeda. Ia sebenarnya kesal dan segera bilang jika Sohyun ini lebih baik mati saja. Yongsuk juga mengatakan kata-kata kasar lainnya yang membuat Sohyun jadi takut. Dan tiba-tiba Yongsuk berteriak dan membuat ibunya segera mengambil alih telepon. Ibunya bilang agar Sohyun tidak lagi menelpon atau Sohyun akan dalam bahaya. Di waktu Yongsuk, ibunya ini ternyata sedang melakukan ritual ke Yongsuk dan Sohyun sama sekali tidak bisa membantunya. Esok paginya Sohyun mencari tahu siapa Yongsuk sebenarnya di internet. Ia melihat berbagai media sosial tapi tidak menemukannya. Dan terlintas di pikirannya untuk mencari alamat tempat tinggalnya saat hidup. Dan kemudian berita tentang ibu tirinya Yongsuk tampil, di mana ibunya ini adalah ahli ruqyah yang diduga bisa menyembuhkan penyakit kejiwaan. Tapi ibunya Yongsuk ini membunuh anaknya sendiri, yang mana itu adalah Yongsuk. Sohyun sangat khawatir, dan segera ketika Yongsuk menelponnya, Sohyun bilang jika Yongsuk akan dibunuh oleh ibu tirinya sendiri pada malam itu. Sementara itu, ibunya Yongsuk kini sedang mempersiapkan alat untuk membunuh Yongsuk. Tapi ketika masuk ke dalam kamarnya Yongsuk, yang ditusuk ibunya bukanlah Yongsuk, melainkan bantal. Dan Yongsuk yang sebenarnya ada di belakang pintu. Yongsuk lalu bertanya, mengapa ibu ingin membunuhnya? Yang menurut ibunya, jika Yongsuk dibiarkan hidup, akan ada jiwa lain yang akan hilang di masa depan. Yongsuk hanya tertawa, dan ia kini melempar gas dalam ruangan tersebut. Kini berbanding terbalik, Yongsuk yang ingin membunuh ibunya. Dan saat ibunya membacakan mantra, saat itulah Yongsuk membunuhnya. Sohyun lalu mendapat telepon lagi, yang ternyata itu adalah Yongsuk. Ia bilang jika dirinya baik-baik saja dan seperti terlahir kembali, hidup dengan bebas. Di hari itu, Yongsuk lalu pergi menikmati harinya sebagai orang biasa. Ia benar-benar merasa bebas. Di waktu Sohyun, paman Pak yang tua datang membawa stroberi. Sementara itu, di waktu yang sama, Yongsuk dan paman Pak yang muda juga datang membawa stroberi. Ia mendapati Yongsuk berpenampilan tidak seperti hari biasa. Yongsuk lalu membawa si paman masuk ke dalam rumah, dan saat melihat ke dalam kulkas, si paman mendapatkan tong plastik busuk yang salah satunya terjatuh. Dan ketika dilihat, itu adalah bagian tubuh seseorang yang membuatnya sangat ketakutan. Paman menanyakan daging dalam plastik tersebut, yang membuat Yongsuk jadi kesal. Tiba-tiba telepon berdering di waktunya Sohyun, di mana yang menelpon adalah paman Pak yang meminta tolong, tapi sambungan tiba-tiba tertutup yang membuat Sohyun ini jadi bingung. Dan ketika kembali ke ruangannya, ia menanyakan ketidakhadiran paman Pak II yang sudah tidak ada lagi di sana. Ketika bertanya ke orang tuanya, mereka malah tidak tahu siapa paman Pak, dan Sohyun akhirnya mencari tahu sendiri. Ia datang ke kebun stroberi yang ternyata tempat tersebut tidak ada.
Sohyun lalu datang ke kantor polisi, tapi mereka semua tidak tahu apa-apa soal Paman Pak dan juga kebun stroberi. Salah satu polisi lalu menanyakan mengapa Sohyun ini mencari orang yang sudah meninggal 20 tahun lalu. Hal tersebut membuat si polisi mengulik kembali ke catatan kepolisian tentang kasus meninggalnya Paman Pak yang ternyata dibunuh dan jasadnya dimutilasi oleh Yongsuk. Di waktu Yongsuk, polisi datang ke rumah Yongsuk untuk mencari pemilik kebun stroberi yang sudah menghilang selama 2 minggu. Dan Yongsuk kini bilang jika dia tidak mengetahuinya. Ketika dilihat lebih dalam, si polisi ini melihat paket kotak stroberi di rumah Yongsuk. Tapi Yongsuk ini bilang jika ibunya yang menerima paket stroberi tersebut. Dan ia juga bilang jika ibunya saat ini sedang pergi. Tapi polisi ini ragu dengan jawaban yang dikatakan oleh Yongsuk. Polisi tahu jika Yongsuk ini sedang menutupi sesuatu. 엄마 죽었어요? Di sisi lain, Sohyun menemui seorang yang bernama Sunhae yang sebelumnya dikatakan jika dia adalah teman dekat dari Yongsuk. Sohyun mencari tahu mengenai Yongsuk dari Sunhae. Hanya saja Sunhae ini bilang jika Yongsuk menyebabkan luka di kakinya. Dan jika bukan karena ibu tirinya Yongsuk, mungkin Sunhae ini juga sudah meninggal di tangan Yongsuk. Dari informasi itulah Sohyun lalu menelpon Yongsuk dan menduga jika Yongsuk inilah orang yang membunuh ibunya sendiri dan Paman Pak. Yongsuk tidak menjawabnya dan kini Sohyun malah menyebut jika Yongsuk akan dihukum seumur hidup karena perbuatannya tersebut. Namun karena hal itulah Yongsuk kini jadi punya ide brilian. Ia bertanya, bagaimana polisi bisa tahu kasus Yongsuk? Dan dari informasi Sohyun inilah, Yongsuk akan menyembunyikan semuanya. Sohyun lalu menutup teleponnya. Tapi Yongsuk menghubungi Sohyun kembali. Kini Yongsuk yang mengancam Sohyun, tapi Sohyun masih ketakutan dan Yongsuk sangat kesal. Sohyun jadi takut untuk menerima telepon tersebut dan Yongsuk masih berusaha untuk terhubung dengan Sohyun. Polisi yang datang ke rumah segera mendapat laporan tentang Yongsuk yang ternyata didiagnosa mengalami gangguan kejiwaan. Saat Yongsuk masih tidak berhasil menghubungi Sohyun, seseorang tiba-tiba datang memencet bel rumah yang ternyata itu adalah Sohyun kecil dan ayahnya. Mereka ingin menemui ibunya Yongsuk karena sudah berjanji untuk bertransaksi pembelian rumah di kantor properti. Yongsuk ini berpura-pura memanggil ibunya. Lalu ia bilang jika mungkin ibunya tertidur. Yongsuk mempersilahkan Sohyun kecil dan ayahnya untuk masuk ke dalam. Dan di waktunya Sohyun, ia rupanya sedang diajari menyetir oleh ayahnya. Namun cerita tersebut harus berakhir ketika Yongsuk mencoba membunuh ayahnya Sohyun. Di masa sekarang perubahan kembali terjadi, di mana ayahnya Sohyun harus ikut hilang. Juga Sohyun kecil yang ketakutan dan tidak tahu apa-apa, kini dimarahi oleh Yongsuk. Ia menyalahkan Sohyun yang tidak mengangkat teleponnya. Sedangkan Sohyun besar kini harus menyadari jika ayah dan mobilnya tidak pernah ada di masa itu. Ia lalu kembali ke rumah dan suasana tampak sangat berbeda. Rumah kembali tidak terurus dan Sohyun mendapat pesan di lantai dari Yongsuk agar dirinya mengangkat telepon. Ia lalu mengangkat telepon yang berdering. Yongsuk mengatakan jika ia membunuh ayahnya Sohyun yang membuat Sohyun sangat marah. Sohyun ingin membunuh Yongsuk juga, tetapi hal tersebut tidak memungkinkan karena ia tidak bisa menemuinya. Mereka terpisah waktu. Saat itulah Yongsuk tersadar jika sekarang Sohyun kecil sedang bersamanya. Yongsuk memberi Sohyun besar waktu 1 jam untuk memberitahu bagaimana polisi bisa menangkap Yongsuk. Jika tidak, maka dirinya di masa kecil akan dalam bahaya. Dan Yongsuk juga mengancam ibunya Sohyun. Sohyun benar-benar kesal. Ia lantas berpikir, ia mencari informasi kecelakaan yang terjadi pada masa waktu Yongsuk. Sohyun juga mencari cara untuk menjebak Yongsuk. Informasi yang didapatkan oleh Sohyun ini adalah Yongsuk akan ditangkap karena bukti pisau yang dibuangnya.
di mana barang bukti itu diambil oleh pemulung. Dan setelah mendapat informasi tersebut, Yong-suk kini beraksi. Sohyun ini punya rencana dan menuntun Yong-suk ke tempat yang mana akan terjadi ledakan gas di rumah tersebut. Sementara itu, Sohyun kecil disekap di ruangan tempat ibunya Yong-suk melakukan ritual dulu. Namun ketika sampai di lokasi, Yong-suk kini keluar rumah dan melihat anjing. Dan ketika ingin kembali, ledakan pun terjadi. Telepon kembali masuk yang membuat Sohyun ketakutan. Kini Sohyun hanya bisa menangis dan telepon yang masuk segera diangkatnya. Di mana itu rupanya Sohyun kecil yang meminta tolong ke Sohyun besar. Namun di balik itu ada juga kehadiran Yong-suk, di mana Yong-suk lantas kesal karena telah ditipu oleh Sohyun. Ia lalu membawa air panas dan kemudian menyiram Sohyun. Sohyun benar-benar minta ampun, tapi Yong-suk tidak peduli. Kini di tubuh Sohyun ada luka bakar yang sangat menyakitkan. Di sisi lain, ibunya Sohyun ini khawatir karena tidak mendapat kabar apapun dari Sohyun kecil dan ayahnya. Sedangkan Yong-suk terus-terusan mengancam Sohyun. Di sini Yong-suk lalu membongkar kematian ayahnya Sohyun dulu, yang mana itu bukanlah kelalaian dari ibunya Sohyun, karena ibunya Sohyun ini sebelum pergi telah mematikan kompor. Kematian ayahnya Sohyun ini disebabkan karena Sohyun sendiri yang menyalakan kompor karena mengikuti tontonan di televisi. Dan Sohyun ini berbohong mengatakan jika kompor masih dinyalakan oleh ibunya sebelum pergi. Kini Sohyun terpaksa membobol dokumen kepolisian untuk melihat rekam jejak Yong-suk, dan Yong-suk ini menemui pemulung yang mengambil pisaunya. Kini masa lalu benar-benar berubah, dan dampaknya masa sekarang juga berubah. Dan rekam jejak kasus Yong-suk ini akan terupdate informasinya di buku catatan kepolisian. Sohyun hanya bisa mengetahui kejadian di masa lalu, hanya dari catatan buku kepolisian tersebut. Ibunya Sohyun ini lalu melaporkan anak dan suaminya yang menghilang ke kepolisian. Setelah itu, catatan tersebut berubah karena Yong-suk ini telah berhasil menghilangkan semua jejak dan bukti-bukti perbuatan kejinya. Yang artinya ia tidak jadi masuk penjara, dan rumah Sohyun kini menjadi semakin berubah bentuk. Sohyun segera lari dari rumah tersebut. Kini ia kembali melihat catatan kepolisian, di mana polisi dan ibunya Sohyun datang. Dan Sohyun ingat jika ada telepon tanpa kabel, sehingga ia masuk kembali ke dalam rumah dan mencari keberadaan telepon tersebut. Karena Yong-suk ini tidak jadi dibunuh oleh ibunya dan juga tidak berhasil ditangkap oleh kepolisian, jadi ia masih hidup di masa Sohyun, di mana Yong-suk jadi semakin tua. Di waktu Yong-suk muda, polisi menanyakan pertanyaan yang tidak digubris sama sekali oleh Yong-suk. Ibunya dan polisi menemukan jepit rambut Sohyun kecil. Ibunya lalu mengecek ke lantai 2, tapi Yong-suk tidak peduli. Sementara itu, Sohyun dewasa masih mencari keberadaan telepon tersebut. Dan kini ia masuk ke dalam ruangan ritual. Ia menemukan banyak bekas darah dan obat di sana. Dan telepon tersebut rupanya ada di sana juga. Karena tidak menemukan keberadaan Sohyun dan suaminya, ibunya lalu menumpang telepon. Awalnya Yong-suk bilang jika telepon rusak, tapi si ibu langsung ambil telepon tersebut dan ternyata bisa digunakan. Dan kini Yong-suk sangat panik jika telepon tersebut terhubung dan benar, telepon terhubung dan Sohyun segera mengangkatnya. Sohyun bilang jika ibunya harus keluar dari rumah tersebut karena Yong-suk akan membunuh mereka. Tapi Yong-suk tua segera memukul Sohyun dari belakang. Sambungan pun terputus. Ibunya lalu bilang jika penelpon mengatakan jika dia adalah anaknya dan menyuruhnya keluar dari rumah tersebut. Tapi terlambat, si polisi dihabisi oleh Yong-suk. Ia meminta teleponnya kembali. Kini Yong-suk tua dan Sohyun dewasa saling berebutan telepon. Pertarungan terjadi dan Sohyun berhasil mengambil telepon dan segera pergi. Yong-suk tidak tinggal diam. Dia mengejar Sohyun dengan pisaunya. Begitupun ibunya Sohyun yang juga lari dari kejaran Yong-suk. Telepon kini berdering dan Yong-suk menelpon Sohyun. Ibunya meminta pertolongan dan Sohyun menyuruh ibunya melawan dengan senjata yang ada.
정신 차리고! Tapi saat ingin melawan, Yongsuk kini membawa Sohyun kecil yang membuat si ibu menenangkannya terlebih dahulu. Di belakang Yongsuk kini sudah siap dengan senjatanya. Ia ingin membunuh ibunya Sohyun, tapi ibunya Sohyun berhasil menahannya. Pertarungan terjadi di dalam ruangan dan Yongsuk kini masih selamat dengan darah yang memenuhi tubuhnya. Kini ia mendekat ke Sohyun kecil dan juga untuk yang tua masih tetap ingin membunuh Sohyun dewasa. Tapi ibunya Sohyun kecil datang dan kini terjun bersama dengan Yongsuk di lantai tersebut. Yongsuk tua tiba-tiba hilang di hadapan Sohyun dewasa. Ia segera berlari pergi ke rumah sakit untuk mencari keberadaan ibunya, tapi tidak ditemukan. Ia lalu mencari ke kantor polisi, tapi hasilnya juga nihil. Hingga ketika Sohyun di makam ayahnya, ibunya hadir tiba-tiba, yang artinya di masa lalu ibunya ini selamat. Ia melihat bekas luka ibunya, dan Sohyun ini segera menetaskan air mata. Mereka lalu pulang bersama, dan film pun selesai. Oke guys, itu dia akhir film bergenre fantasi thriller yang seru dan menegangkan kan? Tungguin terus update cerita film seru lainnya cuma di channel ini. Thanks for watching, bye-bye!